Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-makna al-ijmali utawi iki iku makna ijmal dari ayat tentang li'an. Yukhbirul maula jalla wa ala anna man qadhafa zawjatahu bil fahisha, Allah zat yang maha pelindung mengkhabarkan bahwa sesungguhnya orang yang menuduh zina kepada istrinya bil fahisha dengan dituduh melacur berzina wattahamaha, ini bukan wattahamahuma, yang benar wattahamaha, wattahama dan menuduh ha istrinya bizina dengan tuduhan zina, walam yakun sedang tidak ada ladaihi bagi si suami bayyinatun bukti tusbitu yang membuktikan opo bayyinah sidqahu ing kebenaran tuduhan itu, sidqahu kebenaran suami fima idda'a dalam hal yang dia dakwahkan, wala syuhuda dan tiada saksi-saksi yashhaduna yang mereka menyaksikan ala sihhati ma qala atas keabsahan apa yang dia ucapkan. Dalam kondisi seperti ini, fal wajibu alaihi, seharusnya atas suami itu an yashhada arba'a syahadatin billah, bersaksi bersumpah dengan 4 kali sumpah demi Allah. Innahu laminas sadiqin, sungguh dia benar-benar taqumu, yang mana 4 kali sumpah itu menggantikan maqama syuhada'il arba'ah, menggantikan posisi 4 orang saksi. Untuk apa harus bersaksi 4 kali? Lihat fa'a, agar dia bisa menghindarkan anhu dari dirinya haddal qadfi had qadhaf, wa alaihi dan wajib pula atas si suami aidon. Apa yang wajib? An yahlifa bersumpah fil marratil khamisah, di hitungan yang kelima. Apa sumpahnya? Bi anna la'natullahi alaihi, bahwa laknat Allah akan menimpa atas dirinya. In kana minal kadzibin, jika si suami itu bohong, fi ramyihi dalam tuduhan dia laha kepada istrinya, bizina tuduhan zina. Wa ammal mar'atul maqdhufatu idza lam ta'tarif bidzambi, sedangkan istri yang dituduh zina apabila tidak mengakui kesalahan, wa aradat takhallus min iqamati haddiz zina, dan si istri itu ingin melepaskan diri dari penegakan had zina, nek kepingin gak kena rajam, fa'alaiha maka wajib atas si istri itu antahlifa bersumpah arba'ata aimanin 4 kali sumpah billahi demi Allah, innahu laminal kadzibin, demi Allah sungguh si suami itu bohong, fima dalam hal ramaha yang mana suami menuduh istri bihi dengan ma
minaz zina yakni tuduhan zina. Taqumu 4 kali sumpah ini menggantikan maqamas syuhada'il arba'ah. Menggantikan kedudukan 4 orang saksi. Fi isbati iffatiha. Dalam membuktikan bahwa si perempuan itu afif. Perempuan baik-baik. Perempuan terhormat. Perempuan bukan pelacur. Perempuan yang selama ini menjaga diri. Wa fil marratil khamisah. Di hitungan yang kelima, alaiha wajib atas si istri itu antahlifa bersumpah bighadabillah dengan murka kemarahan Allah. Wasukhti dan sama murka Allah. Alaiha bakal menimpa si wanita itu. In kana zawjuha, jika benar si suaminya, sodikon benar, fittihamihi dalam tuduhannya, bizina zina, menuduhlah kepada istrinya. Summa bayyana al-bari, kemudian menerangkan Allah Sang Maha Pencipta, anna hadha tashri' alladhi syara'ahu li'ibadih, bahwa syariat hukum yang dia syariatkan untuk para hambanya, wa huwa tasri'ul li'an, yaitu mensyariatkan sumpah li'an baina zaujaini antara suami istri. Innama sungguhlah huwa syariat li'an ini min rahmati di antara kasih sayang Allah bin nasi kepada umat manusia. Walutfi dan belas kasihan Allah bil mudznibin kepada mereka-mereka yang berdosa min ibadi di antara para hambanya. Walau la dzalika, andai tidak karena kasih sayang Allah, lahataka, pasti Allah merobek as-sitra tutup aib anhum dari mereka, akan dibuka sehingga ketahuan zina, malu. Fafadaha, Allah pun akan mempermalukan hum mereka semua. Wa ajjala, dan Allah akan mensegerakan lahum bagi mereka al-uqubata sanksi hukum fit dunya di dunia. Wa azzabahum, dan Allah tetap akan mengazab mereka fil akhirati di akhirat. Walakinnahu subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala rahimun, zat maha kasih sayang. Wadudun maha mencintai. Ghaffarun lidzunub, maha mengampuni dosa-dosa. Yaqbalu taubatal abdi, Allah terima taubat hambanya. Idza anaba, jika si hamba itu kembali. Mana dalilnya? Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Sungguh aku benar-benar banyak mengampuni kepada orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh, lalu dia ikuti petunjukku. Sababun nuzul, tentang sebab turunnya ayat li'an. Akhrajal Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Hilal bin Umayyah qadhafa imra'atahu, bahwa si Hilal bin Umayyah menuduh zina istrinya. Indan Nabi, di dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi Syuraik ibni Sahma, dituduh zina dengan Syuraik bin Sahma.
Faqala, lalu bersabda An-Nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinata, kau harus menghadirkan saksi. Wa illa, jika tidak, haddun, akan ada hukum had fi dzarika, kena punggungmu 80 kali. Faqala, mengucaplah si Hilal, ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna 'ala imra'atihi rajulan, jika seorang dari kita melihat di atas istrinya ada laki-laki numpai dia, yantaliqu, dia akan lari dulu, yaltamisul bayyinah, cari saksi. Wong lanang roh bojone tumpai wong, masuk melayu golek tonggo papat, terus golek saksi, lah ya opo, wis buyar kadung tumpai wong. Fa ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, lalu Nabi langsung berucap, al-bayyinah wa illa haddun fi dhahrik, kau hadirkan saksi, kalau tidak cambuk di punggungmu. Faqala Hilal, walladzi ba'atsaka bil haqq inni lasadiq, demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, sungguh aku ini orang benar. Ini sungguhlah aku, la betul-betul, shadiqun, benar. Wala yunzilanna, dan moga-moga benar-benar bakal menurunkan Allahu Allah ma ayat yubri'u, yang akan membebaskan zohri, punggungku, minal haddi, dari hukum cambuk. Fa'angzalallah, kemudian Allah turunkan ayat, walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada illa anfusahum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, seterusnya. Hatta balagha, hingga sampai kalimat in kana minas shadiqin. Fansarafa, kemudian pergi An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'arsala, lalu Nabi berkirim utusan ilaiha, kepada Hilal dan istrinya. Faja'a, lalu datanglah Hilalun, si Hilal. Fasyahida, lalu Hilal pun bersumpah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi bersabda, Allah tahu loh, di antara kamu suami atau istri pasti ada yang bohong. Allahu ya'lamu inna ahadakuma lakadzib. Allah tahu sungguh seorang di antara kamu berbohong. Fahal minkum ta'ib, adakah ada di antara kamu berdua yang bertaubat? Lalu istri kalau enggak sumpah li'an, kena apa? Rajam. Summa qamat, lalu istrinya berdiri. Fasyahidat, lalu istrinya juga bersumpah. Falamma kanan indal khamisah, ketika istri itu ada di sumpah yang kelima, berarti akan menyatakan siap menerima ghadab, siap dimurkai Gusti Allah. Waqafuha, para sahabat menghentikannya. Waqalu, seraya sahabat mengucap, innaha mujibatun, sungguh sumpah kelima itu akan benar-benar menyebabkan datangnya ghadab. Fatalaka'at wa nakasot, lalu si perempuan itu menunduk. Wa nakasot, dingkluk, meneng dan dingkluk. Muka-muka enggak akan diteruskan, siap menerima
ghadab. Hatta dhananna, hingga kami menduga, annaha tarji', bahwa si perempuan itu akan mencabut ucapannya. Summa qalat, lalu mengucaplah si istrinya, la afdahu qaumi, aku tidak akan mempermalukan kaumku. Kalau saya ngaku zina, ya sak marga jadi malu. Ya, saya enggak mau mempermalukan kaumku. Sairul yaum, sepanjang hari. Famandot, amblas. Apa? Amblas melanjutkan sumpah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, absiruha, lihat si perempuan ini. Fa idza ja'at, jika perempuan itu melahirkan bihi anak, akhalal ainaini, bercelak kedua matanya, sabi al-aliyataini, gede atau apa, bokong gede apa jadi? Semok kedua bokongnya. Khadallajal saqaini, gede kentolnya. Kalau anaknya nanti gitu mas, ditenono ya, deloken, fahuwa li Syuraik bin Sahma, maka anak itu bukan anaknya si suaminya si Hilal, tapi dia bibit dari si gendaannya, siapa? Syuraik bin Sahma, berarti benar-benar zina. Fajaat, kemudian si perempuan itu melahirkan, datang, dengan membawa anak, kadzalika, kayak begitu. Jadi ikut gennya Syuraik, berarti ikut gennya apa? Selingkuhannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula ma madha min kitabillah lakana li walaha sya'nun. Laula mama, andai tidak ada sesuatu madha yang telah lewat min kitabillah, dari takdir Allah, lakana, tentu bakal ada, li, bagiku, kata Nabi, walaha, dan bagi dia, sya'nun, urusan, apa? Yakni saya tegakkan hukum rajam. Tapi kadang ada ketentuan Allah, suruh sumpah li'an ya li'an. Tapi akhirnya karena yakunu konangan, benar-benar selingkuh dengan Sahma, Syuraik bin Sahma. Warawa Ibnu Jarir At-Tabari bisanati, dengan sanad At-Tabari, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, annahu qala, lamma nazalat adil ayatu, ketika turun ayat walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, qala, ngucap Sa'ad bin Ubadah, ahakadha unzilat ya Rasulullah, apa memang demikian ayat ini diturunkan, wahai Rasulullah? Ya apa lau ataita, andai engkau mendatangi, melihat maksudnya, laka'a, perempuan jelek, perempuan pelacur, qad tafakhadaha, benar-benar menunggangi pahanya, rajulun, laki-laki lain, lam yakun li, tidak mungkin bagi saya, an uhayyijahu, membuatnya bergerak, wala uharrikahu, dan tidak mungkin sama membuat aku membuat dia bergerak, hatta atiya bi arba'ati syuhada, atau lau ata itu jadi bukan ata, sampai aku harus datang dengan 4 orang saksi. Ngeten lho, lek kula niki nekani nyumerapi garwa
Garwa kurang ajar, pelacur, tunggangi wong lanang liya. Ya ora mungkin toh kula dadak golek 4 orang saksi, selak si laki-laki itu bergerak lari hilang. Wallahi ma kuntu li'atiyah bi arba'ati syuhada. Demi Allah, aku tidak mungkin menghadirkan 4 saksi hatta yafragha min hajatih. Laki-laki itu akan selesai dari hajat hasratnya. Yo rasido menyaksikan aku kena cambuk 80 atau aku kehilangan kesucian istri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral ansar, ama tasma'una ila ma yaqulu sayyidukum. Wahai sekalian sahabat Ansor, tidakkah kalian mendengar apa yang diucapkan oleh pemimpinmu? Qalu, mengucap si sahabat Ansor, la talumhu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, jangan kau mencela si Sa'ad bin Ubadah ini. Fa innahu rajulun ghayur. Sungguh Sa'ad bin Ubadah itu laki-laki pencemburu. Dia tidak ingin sekali ada laki-laki lain menyentuh istrinya. Ma tazawwaja fina qattu illa Azra. Ma tazawwaja Sa'ad bin Ubadah tidaklah menikah fina di antara kami qattu sama sekali illa Azra, kecuali mesti menikah perawan ting-ting. Enggak gelem temenan saat itu nikah bekas orang lain. Dia kepengennya nikah perempuan yang benar-benar suci, belum tersentuh laki-laki lain. Karakternya karakter pencemburu. Jijik. Kalau ada perempuan pernah disentuh jadi mustakmal, jadi second hand. Sehingga kalau punya istri kok disentuh orang lain, marah dia. Itu namanya cemburu. Wala tallaqa imra'atan lah. Tidak pula Sa'ad bin Ubadah menceraikan istri. Fajtara lalu berani rajulun seseorang minna di antara kami an yatazawwaja menikahi bekasnya Sa'ad. Jadi saat itu kalau nikah yang perawan, andai Sa'ad menceraikan istrinya, enggak ada laki-laki sahabat Ansor yang berani menikahi bekas istrinya Sa'ad. Marah Sa'ad kalau bekas istrinya dinikahi orang lain. Beberapa kasus carok di kalangan Madura Malang sini itu kayak begini. Jadi orang cerai setelah iddah habis dinikah orang lain. Itu si mantan istrinya atau orang lain dia bunuh. Sakit rasanya. Kalau dulu istriku lalu kau nikah, masih cemburu. Itu ada beberapa yang punya karakter kayak begitu. Dan dia menuduh. Berarti kamu dulu memang sudah punya rasa senang dengan laki-laki itu. Kok begitu mudah? Setelah aku cerai iddah habis langsung dengan dia. Berarti bibit cinta itu ada dari dulu, marah. Sa'ad bin Ubadah itu punya sifat kayak begitu. Qala Sa'ad ya Rasulullah bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku, wallahi inni la'arifu annaha min Allah wa annaha haqqun. Demi Allah aku benar-benar tahu bahwa ayat itu memang dari Allah dan ayat itu hak. Walakin ajibtu an law wajadtu laka'a qad tafaqadaha rajul. Namun aku heran bagaimana kalau aku mendapati perempuan jelek ini, perempuan pelacur ini dikangkangi pahanya oleh laki-laki lain. Lam yakun li an uhayyijahu. Enggak mungkin aku mengusirnya, membuatnya bergerak. Wala uharrikahu hatta atiya bi arba'ati syuhada.
Sehingga aku mendatangkan, menghadirkan 4 saksi. Saksi durung teko wis buyar. Wallahi la ati bi arba'ati syuhada. Demi Allah, aku tidak bisa menghadirkan 4 saksi hatta yafragha min hajatihi. Sampai si laki-laki selesai, Mas. Selesai hasratnya, selesai ngumpuli istri. Wallahi ma labisu yasiran hatta jahilal. Demi Allah, tidak sampai berdiam, tidaklah mereka berdiam sedikit. Maksudnya enggak lama kemudian, datanglah Hilal bin Umayyah min hadiqatin lah, datang dari kebun kurmanya. Fara'a bi'ainaihi wa sami'a bi'udhunaihi. Si Hilal melihat langsung istrinya dijima orang lain dengan kedua matanya dan mendengar kelisik-kelisik dengan kedua telinganya. Ya apa? Melihat langsung suami melihat istri kayak begitu ya. Siapa enggak marah, Mas? Meneng hati ini terbakar, ngomong malah kena cambuk 80 kali. Akhirnya terus turun ayat tentang li'an itu. Paham ya? Summa dzakara qissata Hilal. Lalu perawi menyebutkan kisah tentang Hilal as-sabiqah, kisah di atas. Wa tariqatal li'an, dan cara bersumpah li'an.